Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Oktavia dari kelas 2 EPJKL dengan NPM 21106310701138. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pada masa kanak-kanak awal sampai akhir dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ina Rahayu Purnamaningsih, MPD. Di sini ada perkembangan pada masa anak-anak awal sampai akhir. Perkembangan masa akhir, anak-anak merupakan kelanjutan dalam masa awal anak-anak. Periode ini berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Permulaan masa akhir kanak-kanak ini ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 sekolah dasar. Yang selanjutnya ada dua fase dalam perkembangan. Yang pertama, fase kanak-kanak awal adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak lahir, masa bayi sampai 5 atau 6 tahun, kadang-kadang disebut masa prasekolah. Yang kedua yaitu ada fase kanak-kanak tengah dan akhir, adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Di fase ini, secara formal mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian pada dunia anak dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dalam perkembangan pada usia dini. Yang pertama, aspek perkembangan fisik anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlari, terutama di usia 4-5 tahun. Semakin bertambah usia anak, maka semakin kuat pula tubuhnya bila perkembangan fisik berjalan dengan baik. Maka ia pun semakin menyelaraskan gerakan tubuh dengan minat ataupun kebutuhannya. Sementara itu, motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata, tangan. Contoh keterampilan motorik halus yaitu memegang krayon, menyusun puzzle, menyusun balok, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek perkembangan kognitif anak usia dini dibagi Piaget ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal mulai umur 11 tahun. Motor 0-24 bulan. Pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerakan refleks dan panca inderanya. Bayi tidak dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain. Maka dari itu, bayi dianggap egosentris. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan tetapi sangat terbatas. Ia juga masih egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Kemampuan berbahasa dan kosakata anak juga sudah berkembang, meski masih jauh dari logis. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada masa ini, kemampuan mengingat dan berpikir secara logis pada anak sudah meningkat. Anak juga mengerti konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis.
Kemampuan belajar konsep meningkat, sehingga anak mulai dapat belajar matematika dan membaca. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal dimulai umur 11 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Kemampuan ini akan membantu anak melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. Di sini yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Periode kritis dalam perkembangan kemampuan bahasa terjadi sejak bayi baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. Kemampuan berbahasa anak tumbuh dan berkembang pesat selama masa prasekolah. Sebagai salah satu aspek perkembangan anak usia dini, kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator seluruh perkembangan anak. Selanjutnya, aspek perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, antara lain rasa ingin tahu yang besar, pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Aspek perkembangan anak usia dini ini sungguhnya telah dimulai sejak bayi lahirkan. Dari segi emosional, misalnya dapat dilihat dari berbagai contoh sikap bayi, misalnya tersenyum atau menghentak-hentakan kaki saat ia senang, atau menangis untuk mengekspresikan rasa tidak senang atau tidak puasnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.